Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Tuhan yang terkasih, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, dan Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Bapak Ibu nggak sadar kita sudah memasuki tahun 2021. Tahun 2020 dengan segala kenangannya sudah kita tinggalkan. Mari untuk mengawali tahun yang baru ini, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22-23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, memasuki tahun yang baru ini, mari kita mengakui bahwa semuanya adalah karena kasih setia Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian yang berkata, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, tiap
diberikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kini kita boleh tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita meletakkan tangan kita di dada sebagai kerendahan hati kita untuk datang di hadapannya. Setiap kita mohon belas kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan. Banyak sekali dosa, kegagalan, kesalahan yang telah kita lakukan. Baiklah, saat ini kita datang secara pribadi kepada Tuhan, memohon belas kasih pengampunannya, sehingga ibadah kita boleh dilayakkan, boleh mendatangkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi, mohon belas kasih dan pengampunan daripada Dia. Allah Bapa yang penuh kasih setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengetahui kedalaman hati kami. Engkau mendengar setiap seru doa jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mohon belas kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sehingga Engkau layakkan kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah sumber pengampunan dan sumber belas kasih bagi setiap kami. Sehingga melalui ibadah ini sekalipun dengan online, tetapi kuasa-Mu menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, untuk kami boleh memasuki di tahun yang baru ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kasih yang daripada Tuhan, dan dengan semangat yang daripada Engkau, untuk kami boleh melangkah menjalani tahun yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Dengar doa ucapan syukur dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi saat ini kita tidak tahu keadaan apakah akan semakin membaik ataupun ke depan kita di tahun 2021 ini kita pun tidak tahu. Tetapi percayalah, dengan pertolongan daripada Allah yang setia, kita boleh memasuki menjalani di tahun yang baru ini. Kita mempunyai sobat yang setia, yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya untuk terus menuntun langkah hidup kita, berjalan bersama Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita, syukur kita. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus, Raja di atas segala raja. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia
selalu menemani dirimu. Siapakah dia? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Dalam segala keadaan apapun. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan bersama-sama. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang baik, yang setia di dalam kehidupan kita, yang percaya dan berharap kepadanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang tiba waktunya untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, persembahan dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan di layar. Atau Bapak Ibu juga bisa menyimpannya di dalam amplop yang nantinya akan diberikan ke gereja jika kondisinya sudah memungkinkan. Mari sambil mengiringi kita memberikan persembahan, kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu yang seringkali mempesona kami dan kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan kepada Engkau. Kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Namun kiranya Engkau berkenan untuk boleh memberkati persembahan ini ya Tuhan.
sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam hidup ini kita tidak mengerti apa yang akan kita lewati. Seringkali kita bingung kemana kita harus melangkah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam semuanya itu Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa beserta dengan setiap kita. Oleh sebab itu, dalam sesak kita harus percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kita, dan kami boleh berjalan sesuai dengan firman ini. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Sebab Dialah yang menuntun setiap langkah kita. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. 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 Marilah bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu di tahun yang baru ini. Kami ingin memulai hari yang pertama di tahun yang baru dari rumah Tuhan. Kami ingin mendapatkan kekuatan, anugerah yang berlimpah dari dalam rumah Tuhan, dari kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, sehingga iman kami boleh diteguhkan, hidup kami boleh diubahkan, semakin serupa
dengan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkatilah dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolonglah dia dalam segala kelemahan. Topanglah dia dengan kuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut firman-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Baik jemaat yang ada di Solo maupun jemaat Kalam Kudus yang ada di Manado yang ikut bergabung di dalam ibadah tahun baru pada hari ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memikirkan tema ketika kegelapan tidak beranjak. Saya rindu mengajak kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-67 dan 71. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tahun 2020 menjadi tahun yang gelap bagi sebagian besar orang. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Sebagian besar usaha pekerjaan menjadi lumpuh. Sebagian orang kehilangan orang yang mereka kasihi secara tidak terduga. Ada kesedihan, ada air mata, ada kepanikan. Saudara, kalau kita boleh memasuki tahun 2021, sungguh ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, bolehkah saya ingin mengajak kita berkata bersama-sama hari ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Suami berkata kepada istri, orang tua berkata kepada anak, anak berkata kepada orang tua. Sesama saudara seiman, mari saling berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa memasuki tahun 2021. Saudara, saat gelapnya hidup tidak beranjak, bagaimanakah perasaan kita? Mungkin kita marah, putus asa, panik, bingung. Mungkin ada banyak pertanyaan yang menerpa kita. Siapakah yang dapat menolongku? Apakah solusi yang dapat aku temukan? Bagaimanakah aku mampu bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu begitu banyak ada di dalam pikiran kita. Saudara, tapi hari ini saya ingin mengajak kita mengajukan satu pertanyaan kunci. Apakah saya masih mendambakan Allah ketika kegelapan tidak beranjak? Apakah saya masih mendambakan Allah ketika kegelapan tidak beranjak? Saya bertanya kepada anak saya, ketika kita dalam gelap, apakah yang kita cari pertama kali? Ketika kita berada di dalam gelap, apakah yang kita cari pertama kali? Anak saya menjawab, terang Pi. Tepat sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita sedang ada di dalam kegelapan, kita mencari terang bukan? Apakah di dalam kegelapan jiwa kita mendambakan terang sejati? Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi sangat menarik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 119 ayat 67 dan 21, kita dapat membacanya demikian. Sebelum dalam gelap, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Bahwa aku dalam gelap itu baik bagiku.
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa aku dalam gelap itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita mendambakan Allah, kita menemukan penolong kita yang sejati. Ketika kita mendambakan Allah, penolong kita yang sejati itu dapat memberikan jalan keluar. Bahkan jalan keluar yang tidak terduga, yang tak terpikirkan, yang tertutup oleh perasaan kita yang kacau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita tidak lagi mendambakan Allah dalam kegelapan hidup kita, ketika kita lebih menikmati gelap dan tidak mencari terang dalam hidup kita, mungkin saja kita sudah terjerumus dalam dosa yang tidak kita sadari. Hakikat dosa adalah memilih hal lain melebihi Allah. Sebab itu kita perlu bertanya, apakah saya masih mendambakan Allah ketika kegelapan tidak beranjak? Apakah saya masih mendambakan Allah ketika kegelapan tidak beranjak? Jikalau kita tidak mendambakan Allah, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sudah terjebak di dalam dosa. Saudara, dosa bukan hanya sebuah perbuatan, mencuri, berkata kotor, berpikir kotor, bukan hanya soal membunuh, tetapi hakikat dosa adalah memilih hal lain, melebihi memilih Allah, menginginkan apapun, melebihi kita menginginkan Allah. Ketika kegelapan tidak beranjak, ada ujian besar di depan kita, yaitu apa yang kita dambakan sesungguhnya dalam hidup ini. Dosa dapat membuat hal-hal selain Allah, termasuk di dalamnya berkat-berkatnya, seolah-olah lebih menarik dari Allah, sumber berkat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kegelapan tidak beranjak, apakah yang menguasai hati kita? Dosa yang ingin menipu kita, ataukah kerinduan akan Allah? Seorang yang bernama Dallas Willard, dia berkata, kebutuhan terbesar umat manusia adalah pembaharuan hati, yaitu suatu tempat di dalam diri kita yang daripadanya sikap, pilihan, dan tindakan kita berasal. Apakah yang dapat membaharui hati kita secara terus-menerus, sehingga kita dapat mendambakan Allah dengan sukacita yang semakin bertambah dan semakin bertambah dari hari ke hari. Saudara, ini pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Ketika kita ada di dalam kegelapan yang tidak beranjak. Saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kegelapan, kita membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang sejati yang dapat menyinari hati kita yang paling dalam. Kita sungguh-sungguh membutuhkan firman. Karena firman itulah yang dapat memberikan kita hidup yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal pada hari ini. Yang pertama, saudara, membaca firman Tuhan dengan tekun dan terencana. Membaca firman Tuhan dengan tekun dan terencana sangat bermanfaat bagi kehidupan dan nutrisi jiwa kita yang paling dalam. Banyak hal baik yang tidak terjadi dalam hidup kita karena kurangnya perencanaan.
kebanyakan orang Kristen mengabaikan Alkitab bukan karena tidak setia kepada Yesus, tetapi karena mereka gagal untuk merencanakan sebuah tempat, sebuah waktu, dan metode untuk membaca dan merenungkannya. Saudara, saya senang melihat padi yang tumbuh hijau. Saudara, padi itu tumbuh dengan spontan di sawah oleh karena disiplin petani yang membajak, menabur benih, dan merawat sawahnya. Allah menggunakan disiplin petani sebagai proses pertumbuhan padi. Demikian juga Allah menggunakan disiplin rohani kita membaca firman dengan tekun dan terencana untuk menumbuhkan kerohanian kita semakin teguh, semakin kuat, sehingga kita boleh bertumbuh dan menikmati sukacita surgawi. Seorang bernama George Muller adalah seorang yang sangat luar biasa Tuhan pakai. Saudara, George Muller Tuhan pakai dengan luar biasa untuk memberi makan 2.100 orang. Menyokong 189 pengabar Injil. Menyokong kira-kira 100 buah sekolah dengan lebih kurang 9.000 orang murid. Membagi kira-kira 4 juta traktat dan berpuluh-puluh ribu Alkitab tiap tahun. Saudara, apa yang menjadi rahasia sehingga George Muller dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saudara, suatu kali saudara ada kesaksian seorang kapten kapal saudara yang membawa George Muller. Setelah 22 jam ada di dermaga, kapten kapal itu tidak bisa berangkat dan membawa kapalnya pergi. Tiba-tiba ada seorang yang menepuk bahunya dan berkata, "Kapten, saya datang kepada Anda untuk memberitahukan bahwa saya harus berada di Quebec pada hari Sabtu sore." Kapten itu menjawab, "Mustahil, tidak mungkin." "Baik," kata George Muller, "kalau kapal ini tidak dapat membawa saya, Tuhan akan mengambil kendaraan lain untuk membawa saya." Kapten itu kemudian berkata, "Saya bersedia menolong Bapak. Tetapi apa yang harus saya perbuat? Saya tidak berdaya sama sekali." George Muller berkata, "Mari kita masuk ke kamar peta dan berdoa di sana." Di dalam hati sang kapten berkata, "Orang ini dari rumah sakit jiwa mana?" "Pak Muller, tahukah Bapak betapa gelapnya kabut? Kita tidak mungkin bisa menembus kabut." George Muller berkata, "Tidak, mata saya tidak memandang kepada betapa tebalnya kabut ini, melainkan kepada Tuhan yang saya layani, Tuhan yang hidup." Kemudian George Muller mengajak kapten itu untuk berdoa di ruang peta. "Ya Tuhan, jika Engkau setuju dengan keberangkatan hamba, hilangkanlah kabut ini dalam waktu 5 menit. Tuhan tahu janji hamba, yaitu hamba harus berada di Quebec pada hari Sabtu. Hamba percaya bahwa inilah kehendak-Mu. Amin." "Pak Kapten, saya sudah mengenal Tuhan saya selama 57 tahun. Sekarang berdirilah, Pak Kapten, dan bukalah pintu, maka Pak Kapten akan melihat bahwa kabut sudah hilang." Dan sangat mengejutkan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Pak Kapten itu keluar, dia mendapati kabut itu sudah hilang. Dan tepat pada hari Sabtu sore, George Muller benar-benar sudah menyeberang Laut Atlantik dan berada di Quebec. Apakah yang menjadi rahasia Pak Muller sehingga dia begitu mengenal Tuhannya? Dia berkata, ketika membaca kitab suci, kita menjadi akrab dengan karakter Allah. Mata kita dibukakan secara ilahi untuk melihat betapa indah Allah itu. Mengenal Allah
adalah kunci untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Bahkan dia melanjutkan dengan kesaksian hidupnya. 4 tahun pertama setelah pertobatan, saya tidak pernah bertumbuh, kata George Muller. Mengapa? Karena saya mengabaikan Alkitab. Ketika saya membaca Alkitab secara teratur, saya mengalami kemajuan iman. Sukacita dan kedamaian saya terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kegelapan hidup, marilah kita memperkuat tekad kita untuk membaca dan merenungkan firman yang menjadi terang bagi perjalanan iman saudara dan saya. Mari, kegelapan tidak menjadi alasan, justru harusnya memperkuat kita untuk dengan teratur, dengan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi perjalanan iman saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tahun baru ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama berdoa dengan firman. John Piper berkata, berdoa dengan firman berarti membaca atau mengingat ayat firman Tuhan, di mana kita menjadikan ayat itu sebagai doa kita dan sumber inspirasi pikiran kita. Seorang yang lain berkata, berdoa dengan firman adalah ketika Anda menggunakan kata-kata yang berasal dari hati dan pikiran Allah untuk digunakan di hati dan pikiran Anda, yang kemudian diutarakan kembali kepada Allah. Saudara, mengapa berdoa dengan firman sangat penting? Karena medan pertempuran rohani yang paling besar terjadi dalam pikiran kita, di dalam memori kita. Dampak kerusakan yang paling besar karena kejatuhan manusia dalam dosa adalah kerusakan memori. Saudara, menurut penelitian psikologi, kita cenderung melupakan 70-80% dari apa yang kita pelajari hanya dalam waktu 24-48 jam. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat-sangat mudah mengingat kejadian-kejadian yang menyakiti hati kita yang sudah berlalu beberapa tahun, seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Kita begitu mudah mengingat kepahitan-kepahitan yang kita alami meskipun itu sudah berlalu beberapa tahun, seolah-olah baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam Alkitab, mengingat berarti menjadikan sesuatu sebagai pusat dari kesadaran kita. Sehingga hal itu mengendalikan hidup kita. Misalnya, ketika kita mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita, maka kita akan memiliki hati yang penuh rasa syukur. Sebaliknya, jika kita mengingat ketidakadilan yang kita alami secara terus-menerus, maka kita akan menjadi mudah marah dan pahit hati. Saudara, bukan berarti kita mengubur perasaan-perasaan hati yang kecewa dan marah yang ada dalam diri kita. Karena perasaan pahit dan marah yang ditekan akan mewujud menjadi duri-duri yang tajam di tempat lain, bahkan tanpa kita sadari. Sebab itu semua perasaan-perasaan marah dan pahit itu perlu kita bawa ke hadapan Tuhan untuk ditransformasi secara supranatural melalui berdoa dengan firman. Saudara, seorang yang bernama Walter Brueggemann, dia berkata, sebagian besar kitab Mazmur paling maksimal digunakan untuk berdoa oleh orang-orang yang hidupnya sudah di ujung tanduk, yang peka pada pahitnya rasa sakit, yang sudah merasakan berbagai emosi yang pilu, serta yang sudah mengalami kebahagiaan yang naif dari kelamnya berada di dasar jurang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berdoa dengan firman memberikan kita kesegaran, memberikan kita
keluasan dalam pemahaman, ketinggian dalam pemikiran, serta keintiman dalam hati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini saya ingin memberikan kita beberapa contoh bagian firman Tuhan yang dapat kita pakai menjadi doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini saya ambil bukan dari kitab Mazmur, tapi dari bagian yang lain. Karena bagian kitab Mazmur sudah menjadi bagian yang begitu umum dipakai oleh banyak orang percaya untuk berdoa. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari Ulangan 10 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan, Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela anak-anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Mari kita gunakan ayat ini untuk menaikkan doa kita. Kita dapat berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan Allahku, Allah segala Allah dan Tuhan segala Allah. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Aku datang kepadamu ya Tuhan. Kemudian kita berhenti sejenak. Kita biarkan kata-kata firman ini memenuhi hati dan pikiran kita. Kita membiarkan Roh Allah bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin kita dapat mengulangnya 1 atau 2 kali. Kemudian kita dengarkan. Mungkin ada kesan yang Allah ingin berikan kepada kita. Mungkin saat ini kita ada sebagai seorang yang yatim. Oleh karena pandemi COVID-19 yang merenggut nyawa orang tua kita. Mungkin saat ini kita menjadi seorang janda. Oleh karena suami yang kita kasihi Tuhan panggil pulang di dalam kecelakaan. Mari dengarkan firman Tuhan ini ketika Dia berbicara kepada kita. Allah itu akan menunjukkan kasih-Nya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika kita memakai firman Tuhan ini. Hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Contoh yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Tawarik 30 ayat 9b. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya dari kamu bila kamu kembali kepadanya. Waktu kita menaikkan doa ini, kita mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita mendengar Roh Kudus menolong kita memeriksa hati. Ketika kita membaca dengan perlahan. Sebab Tuhan Allahku, Engkau pengasih dan penyayang. Engkau tidak akan meninggalkan wajah-Mu daripada aku. Bila mana aku kembali kepadamu. Saudara, ketika kita menaikkan doa ini, ada perasaan dekat dengan Tuhan yang begitu indah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ketika kita berdoa dengan firman ini, ada dosa-dosa yang selama ini tidak kita sadari, tiba-tiba muncul di dalam kesadaran kita. Ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Kita berupaya memeriksa hati kita yang paling dalam. Ada di sudut-sudut hati kita yang terabaikan selama ini. Ada dosa-dosa yang sesungguhnya memegang kendali atas hidup kita. Tapi kita ingat bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya ketika kita kembali kepadanya. Doa ini membawa kita kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Contoh yang terakhir saudara. Yosua 1 ayat yang ke-7.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita pelan-pelan membaca bagian firman Tuhan ini, dan menjadikan bagian firman Tuhan ini doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang di dalam pertimbangan bisnis. Mungkin saat ini kita sedang ingin mengambil keputusan tertentu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mungkin saat ini di dalam kita mengambil keputusan kita sedang ragu, bimbang, takut, cemas. Firman Tuhan ini hadir, menguatkan dan meneguhkan hati kita, sehingga kita bertindak hati-hati. Mungkin kita perlu menunda keputusan yang akan kita ambil. Mungkin kita perlu mencari nasihat dari beberapa orang sebelum mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa dengan firman menolong kita semakin intim dengan Tuhan. Berdoa dengan firman memberikan kesegaran dalam mengekspresikan kata-kata, keluasan dalam pemahaman, ketinggian dalam pemikiran, serta keintiman dalam hati. Mengapa? Karena semuanya berasal dari kata-kata dan pemikiran yang berasal dari Allah sendiri. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melatih diri dengan cara berdoa dengan firman. Karena dengan demikian kita diperlengkapi dengan kebenaran untuk dapat menang melawan gelapnya kehidupan ini. Saudara, kita perlu dengan tekun terus melatih diri kita berdoa dengan firman. Supaya kebenaran firman yang menjadi terang itu dapat menerangi betapapun gelapnya kehidupan kita. Saya rindu saudara, tahun ini kita boleh isi dengan dua hal ini. Yang pertama, kita membaca firman dengan tekun. Yang kedua, kita berdoa dengan firman. Saudara, gereja kita memiliki nilai-nilai yang ingin kita bangun. Yang pertama, forgiveness, pengampunan. Yang kedua, autentik. Yang ketiga, maturity atau kedewasaan. Tiga hal ini, baik pengampunan, autentik maupun kedewasaan, hanya bisa kita capai dengan tiga hal di bawah. Yaitu yang pertama, intimacy with God. Yang kedua, learning in truth. Dan yang terakhir, yang ketiga, yearning in pray. Berdoa. Saudara, mari bersama-sama kita membangun intimacy with God dan yearning in pray. Kita sungguh-sungguh belajar intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan kita membangun kehidupan intim dengan Tuhan. Itu melalui berdoa dengan firman. Biarlah hidup kita boleh mengalami kemenangan. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Memohon Tuhan menolong kita menjalani dua hal penting ini di sepanjang tahun 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami memohon kekuatan dan anugerah-Mu, supaya kami boleh membangun dasar yang kokoh, yang kuat di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Terang firman-Mu menguasai hati kami. Sehingga kami dimampukan bercahaya seperti bintang-bintang di tengah kegelapan malam. Dan melalui hidup kami yang intim dengan Tuhan, terpancar keluar sukacita surgawi, damai sejahtera Allah. Sehingga orang-orang tertarik mengenal Tuhan yang kami sembah. Berkati di sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan.
Bantu kami membangun kehidupan spiritual. Bantu kami memenuhi kebutuhan jiwa kami yang paling dalam. Mengisi jiwa kami dengan firman-Mu. Membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin memulai kehidupan tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Yang adalah Tuhan yang Immanuel itu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat sekalian kita bangkit berdiri dan kita menutup ibadah dengan memberi dan mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat damai sejahtera, kekuatan dan pemeliharaan dari Allah Tritunggal tinggal tetap dalam kehidupan saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru. Selamat berjalan bersama dengan Yesus di sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa melimpahkan sukacitanya yang melimpah dalam perjalanan iman saudara mengikut Dia di sepanjang tahun ini. Amin.